Ya, permata hati kita, Yesus namanya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu
Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hanya Engkau di Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang menjadi andalan kami, yang menjadi juru selamat kami. Ini hidup kami Tuhan. Selamanya ku
hati-hati kami yang datang menyembah Engkau Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari coba Tuhan, arahkan hatimu menyembah kepada Tuhan. Dan biarkan musik yang memuliakan nama Tuhan. Biar bass mainkan melodi dengan segenap hatimu menyembah. Sungguh indah berada di hadirat-Mu Tuhan. Mari saksofon sebadia. Biarlah melodi-melodi ini Tuhan hanya untuk-Mu. Kami naikkan dengan segenap hati kami. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart.
Tuhan dengan hadirat-Mu. Berada dalam hadirat-Mu, karena Engkau sungguh berharga dalam bertemu dan denganmu kan tenggelam di dalam. Ayo mau terus tenggelam Tuhan dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, Yes, Tuhan hanya Engkau rindukan selalu diam dalam baitmu. bertemu kan. Dengan buka Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, tenggelam untuk selalu diam dalam hadirat-Mu. kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baitmu. Dengan buka kasih-Mu Bapa. Oh Tuhanku, rindukan selalu diam dalam baitmu. Diam dalam baitmu, menikmati hadirat-Mu, bertemu dengan tenggelamkan kami Tuhan dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, ini setiap kami Bapa, kami bersyukur Engkau sangat baik Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena kasih karunia-Mu, karena anugerah-Mu saja Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami bersatu hati, kami berdoa Tuhan, kami bersepakat. Khususnya Tuhan kami berdoa untuk generasi muda Tuhan yang ada di Efrata. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk generasi muda Tuhan, khususnya youth Tuhan, teens yang ada di tempat ini. Kami
berdoa Tuhan untuk setiap pengurus yang ada. Tuhan, Engkau tambahkan hikmat, hati yang mengasihi, semakin mengasihi Engkau, semakin mengasihi jiwa-jiwa yang kami boleh layani Tuhan. Tuhan, kami rindu Tuhan ada tuaian terjadi. Kami rindu Tuhan semakin hari Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh Tuhan ada Tuhan di tengah-tengah setiap kami. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak muda, setiap anak-anak kecil ini Tuhan boleh semakin hari Tuhan semakin banyak yang datang Tuhan untuk beribadah. Mereka boleh bertumbuh Tuhan menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, bertumbuh menjadi anak-anak yang hidup takut akan Engkau Tuhan. Sehingga Tuhan ketika anak-anak kecil ini Tuhan boleh semakin besar Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang hebat, mereka boleh menjadi orang-orang yang takut akan Engkau Tuhan, hidup berkenan dan juga Tuhan menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Juga untuk anak-anak muda yang ada di tempat ini Tuhan, di masa muda ini Tuhan, pakai setiap mereka Tuhan untuk jadi saluran berkat di mana mereka berada. Pakai setiap mereka Tuhan untuk terus berjalan di dalam track-Mu Tuhan, supaya Tuhan di masa muda ini Tuhan menjadi masa yang indah Tuhan, menjadi masa yang penuh dengan proses. Tapi Tuhan anak-anak muda ini Tuhan tidak mengikuti dengan perkembangan zaman yang mungkin Tuhan dunia ini tarik Tuhan. Biarkan Tuhan anak-anak muda di tempat ini Tuhan semakin mengasihi Engkau, menjadi anak muda yang takut akan Engkau, yang tidak mengikuti Tuhan arus dunia yang jahat ini Tuhan, tapi menjadi berkat, menjadi dampak buat sekeliling mereka, buat keluarga mereka Tuhan, buat dimanapun sekolah mereka, kampus mereka Tuhan, Engkau pakai Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami bawa doa kami Tuhan, setiap kerinduan kami sungguh melihat anak-anak kecil ini menjadi suatu bibit yang baik, sampai mereka tumbuh Tuhan menjadi ada anak di teens, di youth Tuhan, sampai mereka nanti boleh berkeluarga Tuhan. Mereka menjadi anak hidup yang takut akan Engkau, memiliki nilai, memiliki visi yang hidup takut akan Tuhan. Sungguh mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai setiap para pelayan Tuhan, Tuhan juga pakai untuk membawa firman Tuhan. Biar Tuhan apa yang disampaikan itu sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kami. Kami mau duduk diam mendengarkan Tuhan kebenaran firman-Mu. Biarkan Tuhan hati kami siap untuk ditaburi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik. Dia Tuhan yang selalu setia dalam hidup kita. Tak terasa ini kita sudah masuk di awal bulan Desember 2025. Saya percaya dan yakin bahwa begitu banyak kesetiaan Tuhan, begitu banyak hal yang kita hadapi, tapi selalu pasti ada jalan keluar karena ada Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman pada pagi hari ini. Tuhan tetap setia. Di dalam Mazmur 37 ayat 25 firman Tuhan berkata, "Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta roti." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat kondisi kita hari-hari ini, mungkin kita yang sudah lanjut usia, ketika kita mengingat lagi di masa muda kita sampai hari ini, saya yakin yang kita ingat adalah kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Bahkan saya pun selalu mengingat kebaikan Tuhan. Saya sudah 40 sekian saya hidup di dunia ini. Saya melihat ke belakang, begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak kasih setia Tuhan, begitu banyak mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan saya alami bahwa tidak sekalipun orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Anak cucunya itu meminta roti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah sebuah firman yang ditulis oleh Raja Daud. Dari firman ini kita menemukan satu kata yang luar biasa, yaitu orang benar.
Menjadi orang benar itu adalah sebuah keputusan yang harus kita ambil di tengah-tengah keadaan dunia yang hari-hari ini dikuasai oleh dosa, yang hari-hari ini menawarkan begitu banyak kejahatan, begitu banyak hal yang menyakiti hati Tuhan yang kadang-kadang tidak dimengerti, bahkan kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Nah, waktunya ini gunakan kesempatan yang ada untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadilah orang yang benar di hadapan Tuhan. Sepanjang hidup dari seorang pemazmur, dia tidak pernah menyaksikan orang benar itu ditinggalkan. Daud mengajarkan kepada kita bahwa di tengah keadaan dunia yang jahat sekalipun, pilihlah untuk tetap menjadi orang yang benar. Apapun kenyataan hidup yang sedang kita alami hari-hari ini, saat inilah pilihan itu ada di tangan kita. Kalau kita mau supaya hidup kita, keluarga kita, anak cucu kita disertai oleh Tuhan, jadilah orang yang benar, orang yang melakukan kebenaran. Firman Tuhan berkata, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan terus menolong, Tuhan terus memelihara orang-orang yang setia, bahkan hingga akhir hayat. Dari ayat ini, di situ ada sebuah ungkapan, ada sebuah harapan, ada sebuah doa, ada sebuah kekuatan yang terus membawa kita mengerti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan di masa tua kita. Tuhan akan tetap menolong dan memelihara hidup kita. Tuhan yang disembah oleh Raja Daud adalah Tuhan yang sama. Bahkan di ayat yang lain, firman Tuhan berkata bahwa sehelai rambut kita yang jatuh, Tuhan tahu. Kadang-kadang kita hal yang kecil sering kita lupakan, tapi Tuhan, hal yang terlalu sederhana saja Tuhan ingat. Apalagi kita orang percaya, orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan yang sama mengasihi kita. Tuhan yang sama selalu ada menyertai kita dengan kasih yang tidak pernah terukur, dengan kasih yang tidak terbatas, mengatasi langit, jauh mengatasi langit. Dan itu berlaku sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan setia bagi orang yang benar, artinya bukan hanya sampai hari ini, bahkan sampai di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan tetap setia. Tuhan masih peduli dengan hidup kita. Kalau bicara tentang kesetiaan Tuhan, sampai hari ini kita ada, ini membuktikan bahwa Tuhan masih peduli dengan kita. Terkadang mungkin kita harus hidup dengan berbagai persoalan, dengan sakit penyakit, dengan pergumulan yang tidak pernah habis. Tapi percayalah bahwa selama ada Tuhan dalam hidup kita, selama kesetiaan Tuhan itu kita yakin tidak akan pernah berubah. Kita percaya bahwa Tuhan itu masih peduli dengan kita. Bukan hanya sewaktu-waktu Tuhan menunjukkan kepeduliannya saja, tetapi setiap waktu, setiap saat. Di saat kita bersuka cita, di saat kita berduka cita, dalam segala keadaan, tangannya selalu terbuka memberikan pertolongan. Sebab Dia Tuhan yang setia. Dan kita perlu ingat bahwa dalam keadaan apapun, bahkan seringkali kita meninggalkan Tuhan, seringkali kita tidak peka terhadap suara Tuhan. Berapa banyak kita sudah ditegur lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi kita. Tapi dengan cara berpikir kita yang terbatas, terkadang kita membesarkan masalah ketimbang kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ketimbang kita menaruh harapan kita yang besar bahwa ada Tuhan di tengah-tengah masalahku, dan masalahku pasti selesai. Bukan hanya Tuhan peduli dengan kita, tapi Dia Tuhan juga yang berjanji Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli atas hidup kita. Tidak sekali-kali Tuhan meninggalkan orang yang percaya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Matius, pandanglah burung-burung di udara, yang tidak pernah menabur dan tidak menuai, tapi Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang, Dia hiasi. Apalagi kita ciptaannya yang mulia. Kita diciptakan serupa dengan gambarannya. Dia Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kita. Janjinya selalu ditepati. Tuhan tidak pernah menyimpang dari setiap janji-janjinya. Dia Allah Immanuel, selalu menyertai kita. Kalau kita percaya Tuhan setia, kita juga percaya bahwa Dia pasti menyertai kita. Bukan hanya sampai hari ini. Coba kita renungkan sepanjang 11 bulan yang lalu. Bahkan sampai kita sudah ada di awal bulan Desember. Sebentar lagi 30 hari ke depan. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, coba pagi ini kita mulai menulis tentang kebaikan Tuhan. Kita mulai menulis tentang pertolongan Tuhan. Kita mulai menulis tentang jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita mulai menulis mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mulai dari mujizat yang kecil sampai mujizat yang terbesar yang kau alami. Ketika kita mau menulis, bahkan mungkin saat ini kita mau mulai merenungkan kebaikan Tuhan, itu tidak akan pernah terukur. Kasih-Nya, kesetiaannya, kebaikannya, perlindungannya, mujizat demi mujizat, berkat-berkatnya. Bahkan sepanjang malam kita istirahat dan kita bangun pagi, kita sehat, kita kuat. Bukankah ini membuktikan bahwa Dia Tuhan yang setia di dalam kehidupan kita? Berapa banyak kita berjanji mungkin terhadap anak kita, terhadap keluarga. Kadang-kadang mungkin kita tidak tepati. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, maka Dia Tuhan yang akan menepati setiap janji-janjinya di dalam waktunya yang terbaik. Sebab itu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang hari-hari ini sedang bergumul, yang hari-hari ini mungkin sedang ada dalam masalah yang rasanya tidak ada jalan keluar, teruslah mencari Tuhan. Selalu ada jawaban, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Jangan lari kepada manusia. Ini waktunya kita lari kepada Tuhan. Datang berlutut, minta kepada Tuhan, minta mujizat. Ada kalanya kita gak harus meminta mujizat. Ada kalanya kita gak harus, Tuhan tolong supaya masalah ini cepat selesai. Tapi ada kalanya, ada waktu seharusnya kita bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita belum yakin, hari ini mungkin kita masih khawatir, hari ini mungkin kita bertanya-tanya, Tuhan kok masalahku belum selesai, sudah datang masalah yang lain. Tapi percayalah bahwa selalu ada jalan keluar, selalu ada pengharapan, selalu ada pelangi sehabis hujan. Itulah Tuhan kita yang selalu memberikan kejutan-kejutan yang membuat kita wow, Tuhanku dahsyat. Saat kita merenung kebaikan Tuhan, saat itulah iman, pengharapan kita akan muncul. Kita akan perkatakan, Tuhan, ternyata sampai detik ini saya ada, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kesetiaan Tuhan. Bapak Ibu yang hari-hari kemarin mungkin sudah jauh dari Tuhan, mungkin sudah jarang beribadah, mungkin sudah jarang baca firman, mungkin sudah jarang berdoa, mungkin hari-hari engkau ambil kesempatan hanya dengan HP, nonton TV, nonton drakor. Saatnya engkau berubah, semakin dekat dengan Tuhan. Yang kita cari adalah dekat dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Jangan hanya pada saat kita butuh saja, jangan hanya pada saat kita ada di lembah kekelaman saja baru kita mencari Tuhan. Tapi dalam segala keadaan, saat engkau diberkati sekalipun, kalau engkau sehat, ayo bersyukur kepada Tuhan. Ayo ambil waktu untuk berlutut di kaki Tuhan. Naikkan pujian, bukan hanya pada saat engkau ada dalam lembah kekelaman, bukan hanya pada saat engkau sakit baru engkau berseru kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu engkau diberkati,
Waktu engkau susah, ayo berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Tuhan yang selalu peduli. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mulailah untuk fokus melakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang menjadi bagian kita di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam keluarga kita. Percayalah, kalau itu menyenangkan hati Tuhan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, mujizat demi mujizat akan menyertai setiap hidup kita. Sebab ada Tuhan yang hidup di dalam hidup kita. Dia Tuhan yang merancang masa depan yang terbaik. Dia Tuhan tetap setia. Yeremia 29 ayat 11, aku mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dari kita belum ada, masih dalam kandungan ibu kita, masih dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah mengetahui ini yang terbaik untuk kita. Dan Dia merancangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Jadi saat kita mengalami benturan, saat kita mengalami kecelakaan, saat kita mengalami masalah, bukan berarti Tuhan merancangkan yang jahat dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita hidup dalam dosa dan kita sudah berdoa, tapi kita gak berusaha untuk keluar dari dosa itu, percuma. Karena Tuhan merancang damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita melakukan dosa dan mau berubah, bukan hanya kita berdoa kepada Tuhan, ayo keluar dari dosa itu, berjalan pada jalan yang benar. Berapa banyak kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terkadang mungkin firman Tuhan itu sudah menegur kita, tapi kita menutup hati kita, menutup telinga kita, menutup pikiran kita dan berkata, firman itu bukan untuk saya. Firman Tuhan untuk istri saya. Firman Tuhan itu untuk suami saya. Firman Tuhan itu untuk mertua saya. Firman Tuhan itu untuk yang lain, bukan untuk saya. Saya hidupnya baik-baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik dalam hidup kita. Kalau hari-hari ini hidup kita sudah mulai jauh dari Tuhan, dan kita mendengar sebuah kebenaran firman yang disampaikan, entah itu lewat doa pagi, entah itu lewat komsel, entah itu lewat ibadah raya, dan itu menegur Bapak Ibu, segeralah sadar, segeralah berubah. Bukan berarti hamba Tuhan itu menyinggung saudara, tidak. Tuhan bisa pakai siapapun, termasuk anak kecil, supaya kita menjadi orang yang berubah menjadi semakin baik. Karena hari depan yang penuh harapan Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Sadari bahwa tiap detik dalam hidup kita adalah sebuah mujizat. Setiap menit, setiap waktu itu adalah sebuah mujizat di dalam kehidupan kita. Tidak usah takut Bapak Ibu, sebab yang menyertai kita itu lebih besar dari apa yang kita tahu, lebih besar dari apa yang kita doakan, lebih besar dari apa yang kita harapkan. Karena Tuhan kita sudah terbukti, Dia Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Efesus 3 ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Banyak perkara yang kita hadapi, tapi percayalah, di setiap perkara kalau kita libatkan Tuhan, kita akan melihat kesetiaan Tuhan itu selalu nyata di dalam hidup kita. Musim kehidupan bisa berubah setiap saat. Orang bisa berubah dengan kita yang kemarin orangnya baik sekali, orangnya happy dengan kita, orangnya selalu menyanjung kita, kok 2 hari kemudian berubah, menceritakan keburukan kita, menceritakan kekurangan kita. Musim berubah, orang bisa berubah, tapi ketahuilah bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Tidak apa-apa orang berubah dengan kita, tidak apa-apa keadaan berubah,
Yang penting kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berubah di dalam hidup kita. Luar biasa Bapak Ibu, kalau Tuhan itu setia di dalam hidup kita, kita punya pasangan yang setia aja, wah, kita pasti sayang sekali, menghargai sekali. Apalagi Tuhan yang menciptakan hidup kita. Musim keadaan boleh berubah, tapi percayalah firman Tuhan, kesetiaan Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Meskipun terkadang manusia itu mengalami apa yang namanya masalah, masa-masa sulit. Kadang kita gak setia kepada Tuhan karena kita terlena, karena kita terlalu merasa berat dengan masalah yang aku alami. Tapi Tuhan gak pernah berubah. Firman Tuhan berkata, ketika engkau ada dalam lembah kelam, ketika engkau ada berbeban berat, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan yang lain berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ayat sebelumnya dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mau pilih mana Bapak Ibu? Mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Saya punya anak pertama, sekarang usia kelas 2 SMP, sebentar lagi kelas 3. Dia punya pergumulan dan ketika dia minta ini ma, aku ada keperluan ini, aku pengen beli ini. Saya ngomong gini, doa. Sudah bisa jawab Bapak Ibu, kalau doa sama Tuhan itu lama jawabnya. Loh kenapa? Kalau minta sama mama sama papa itu lebih cepat. Saya jawab, ndak begitu. Memang mungkin lama, kamu rasa lama, tapi itu waktu yang terbaik. Kamu minta hari ini mama papa gak punya uang. Ketika kamu minta Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Ketika engkau memerlukan di waktu yang tepat, Tuhan sediakan. Dan itu dia alami Bapak Ibu. Dia bergumul, pengen ini pengen itu. Saya ngomong, kamu berdoa toh sambil nabung. Kamu percaya enggak ketika kamu berdoa Tuhan dengar doamu? Percaya. Dan itu dia doa. Saya juga bantu doa. Kami berdoa. Saya ngomong, minta aja. Dalam waktu mungkin 2 minggu apa 3 minggu, apa yang dia minta itu Tuhan sediakan. Dan ketika dia lihat yang dia mau itu ada, dia sampai terheran-heran Bapak Ibu. Sampai waduh, mah, sampai terkaget-kaget Bapak Ibu. Aduh mah, aku kok deg-degan mah. Aduh mah, ya ampun Tuhan, aku tuh baru minta loh mah. Kok Tuhan langsung nyatakan, ya ampun Tuhan, pengen nangis mah. Oh Tuhan tolong, waduh mah gimana mah. Aduh Tuhan. Saya lihat dia, saya juga terharu. Saya ngomong, kamu baru mendapat mujizat yang besar. Saya mau cerita ke anak saya bahwa itulah ketika engkau minta kepada Bapa di sorga dan Tuhan tahu kamu pergunakan untuk apa, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Kamu minta sama mama papa mungkin butuh 4, 5, 6, mungkin butuh setengah tahun, nabung dulu baru bisa beli. Tapi Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Mulai hari itu dia boleh memahami. Bahkan dia katakan kepada saya, "Mah, Tuhan itu dahsyat ya." Saya mendengar langsung. Dalam hati saya, Tuhan itu dahsyat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ayo ajarkan anak kita, keluarga kita tentang kesetiaan Tuhan, tentang menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan langsung pah, mah, anak-anak youth, anak-anak remaja. Jangan ketika engkau membutuhkan sesuatu langsung pah, mah, pah, mah. Gak salah sih kalau papa mama punya segalanya, punya uang, punya berkat, tidak masalah. Tapi ketika engkau melihat orang tuamu dalam kekurangan dan engkau meminta, dan orang tuamu belum bisa sempat membelikan, ayo kamu minta sama Tuhan. Tuhan pasti sediakan. Anak saya mengalami, dan saya berdoa juga. Anak dari bapak ibu, bahkan saudara sendiri mengalami mujizat, mengalami kesetiaan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Jangan ragu dengan setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Tetaplah berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalaupun sampai hari ini belum dijawab oleh Tuhan, percayalah tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan menjawab. Apapun masalahmu hari ini, jangan takut. Selalu ada Tuhan yang menolong hidup kita. Tak pernah berubah.
dunia, orang-orang akan hancur, akan pergi, bahkan meninggalkan kita. Ketika kita ada masalah, orang lain mungkin pergi dengan kita. Kita ditinggalkan, gak ada tempat lagi untuk menceritakan isi hatiku. Tapi firman Tuhan berkata, Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janjinya bagi kita itu kekal sampai selamanya. Taruhlah pengharapanmu. Di ayat sebelumnya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak akan pernah tergeletak, sebab Tuhan menopang hidupnya. Tangannya yang perkasa mengangkat kita. Orang bisa berubah, keadaan bisa berubah. Dunia boleh hancur, orang lain mungkin hancur, tapi kamu jangan hancur dengan masalah. Karena selalu ada jalan keluar saat engkau mencari Tuhan. Dan tidak ada satupun firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu yang gagal. Kalau Tuhan sudah ngomong, pasti akan digenapi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan dari Bapak Ibu. Teruslah mencari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Ketika ada masalah, jangan tinggalkan gereja. Ketika ada masalah, jangan salahkan hamba Tuhan. Ketika ada masalah, jangan salahkan gereja. Ketika ada masalah, jangan salahkan keluarga. Ayo koreksi diri. Mungkin kita yang bermasalah, tapi kita belum sadar. Jangan terlalu jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita sudah menderita, baru kita menyadari, oh ternyata selama ini saya yang salah. Oh ternyata selama ini harusnya saya yang berubah. Saya hanya menuntut supaya orang tua saya berubah. Saya yang menuntut supaya teman saya berubah, ketua komsel saya berubah. Tapi kok ya saya gak berubah-berubah. Ternyata ini penyakit dalam diri saya. Kebodohan terbesar dalam hidup ini adalah ketika kita meninggalkan Tuhan. Karena ketika kita meninggalkan Tuhan, kita sedang meninggalkan sumber kehidupan yang sejati. Ketika engkau ada dalam masalah, cari Tuhan. Letakkan pengharapanmu kepada Tuhan. Maka engkau akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita mendengar bahwa Tuhan kita sanggup, percayalah, imani, dan percaya. Perkatakan, aku percaya bahwa bersama dengan Tuhan, mujizat demi mujizat aku pasti alami. Dia Tuhan yang setia, tidak akan pernah meninggalkanku. Dia Tuhan yang setia, akan selalu menyertaiku. Mari akhiri tahun 2025 dalam perkenanan Tuhan. Mari akhiri tahun 2025 dalam kasih Tuhan, dalam kesetiaan Tuhan. Engkau yang sudah lama tidak beribadah, engkau sudah lama yang tidak ke gereja, engkau sudah lama yang tidak mau pelayanan, ayo waktunya untuk kembali. Kalau kita melihat hari-hari ini begitu banyak kejadian yang menggemparkan. Dalam sekejap banjir terjadi di mana-mana. Dunia menjadi rusak, lingkungan menjadi rusak. Banyak yang meninggal. Pembunuhan terjadi, perang terjadi di mana-mana. Hanya karena tidak dikasih uang. Suami bunuh istri. Hanya karena tidak dikasih uang, anak bunuh orang tua. Bukankah dunia ini semakin jahat? Jangan hidup dalam kejahatan. Kita masih hidup di dunia, tapi jadilah orang yang baik. Ajarkan ini kepada anak-anak kita. Nilai-nilai kebenaran firman, bahwa selama kita hidup di dalam Tuhan, selama Tuhan itu ada, Dia Tuhan yang setia. Apapun masalahmu, ajarkan untuk keluarga kita tetap mencari Tuhan. Sampai di mana kekuatan kita terus berjuang. Sampai mungkin kita berkata, Tuhan aku sudah tidak mampu, aku angkat tangan Tuhan. Dan izinkan Tuhan turun tangan. Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Masalah boleh ada, tapi jangan biarkan Tuhan itu lari dalam hidupmu. Jangan pernah lari dari Tuhan. Kejar Tuhannya, jangan hanya kejar berkatnya, tapi kejar Tuhannya. Saat engkau mengejar Tuhan, maka engkau akan melihat segala sesuatu yang engkau butuhkan ditambahkan oleh Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tetap setia.
Jadilah orang yang setia, suami yang setia, istri yang setia, anak-anak yang setia, pelayan yang setia, untuk terus berkarya selama kita hidup di dunia ini. Di waktu yang terbatas, berilah waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Jadilah berkat, jadilah orang yang setia. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang setia, kasih, janji, kesetiaannya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat pagi yang baru, hari yang baru, minggu yang baru yang Kau berikan. Kami percaya Tuhan ajaib tidak akan meninggalkan kami, terus mengubah kami, menolong kami, sehingga kami makin menyenangkan hati-Mu. Terimalah semua pujian, penyembahan, doa anak-anak-Mu, juga firman-Mu menguatkan kami semuanya. Berkati yang sudah melayani hari ini, Tuhan perhitungkan semua, khususnya Ibu Mary yang sudah sharing firman, pakai untuk kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, bahkan minggu ini dalam Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan menyertai, Tuhan membuat kami mengalami kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.